kelompok 6, kelas 10 IPS 4, mata pelajaran sejarah peminatan. Kita akan membahas materi kajian ilmu sejarah. Saya Vera Tiara, ketua dari kelompok 6. Saya akan membahas sejarah sebagai ilmu. Seperti halnya ilmu pengetahuan lain, ilmu pengetahuan sejarah mulai berkembang pada abad 19. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan, a body of knowledge, mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat atau manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis, berdasarkan asas-asas prosedur dan metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Pengertian sejarah. Dari beberapa pengertian kata sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan terus berkembang secara beriringan, mulai dari kehidupan manusia yang paling sederhana sampai pada tingkat modern, bahkan pada tingkatan yang lebih maju. Para ahli sejarah memberikan pengertian atau definisi yang bermacam-macam tentang sejarah. Beberapa pengertian sejarah dan para ahli sejarah sebagai berikut: Aristoteles, Herodotus, Prof. Bernheim, Roysan Abdul Ghani, W.J.S. Purwadarminta, Tartono Kartodirjo, R.G. Collingwood, Wilhelm Bauer, Ibnu Khaldun, Muhyamin, Ali, Nugroho Noto Susanto, Hegel, Britannica, E.H. Carr, G.R. Elton dan Harry Pirine, Benedetto Croce, dan Beverly Southgate. Jelaskan pengertian sejarah menurut Herodotus. Pengertian sejarah menurut Herodotus adalah sejarah bergerak dengan berputar seperti lingkaran yang menceritakan peristiwa atau kejadian seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah. Saskia Pipa dari kelompok 6. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau dan tidak dapat terulang. Syarat sejarah sebagai peristiwa. Menurut Ali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, dan aktualisasi yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Objektif, 2. Unik, 3. Penting. B. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan proses rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Suatu peristiwa akan menjadi peristiwa sejarah jika mampu mengaruhi kehidupan masyarakat. Berikut ciri-ciri yang dimiliki sejarah sebagai sebuah peristiwa. 1. Abadi, 2. Unik, 3. Penting. Selain memiliki ciri khas, sejarah sebagai peristiwa juga memiliki sifat khas sebagai berikut. 1. Terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas dari setiap peristiwa. 2. Kebenaran sejarah bersifat subjektif karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran hakiki. 3. Sengaja peristiwa dan aktivitas yang terjadi pada masa lalu dilukiskan berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki sejarah sebagai sebuah peristiwa. Itu ada 3. 1. Abadi, 2. Unik, 3. Penting. Nama saya Floraina Indah Cantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam menyusun kisah sejarah, sejarawan memerlukan fakta-fakta dari sumber sejarah yang diperoleh melalui serangkai metode sejarah. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa. Pertama, kepentingan. Kedua, kelompok budaya. Ketiga, perbendaharaan pengetahuan. Keempat, kemampuan berbahasa. Kelima, nilai-nilai. Jenis-jenis sejarah sebagai kisah. 1. Sejarah politik. 2. Sejarah ekonomi. 3. Sejarah sosial. 4. Sejarah pemikiran. 5. Sejarah kebudayaan. 6. Sejarah teknologi. 7. Sejarah perdesaan. Ada berapa jenis sejarah sebagai kisah? Ada 7. Yang ke-1 politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat pemikiran, yang kelima kebudayaan, yang keenam teknologi,
Dan yang ketujuh, perdesaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan sejarah sebagai seni. Menurut Wilhelm Dietrich, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak serta berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Unsur sejarah sebagai seni: intuisi, imajinasi, emosi, gaya bahasa. Kekurangan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni juga mempunyai kekurangan yaitu sebagai berikut. 1. Berkurangnya ketepatan dan objektivitas. 2. Penulisan sejarah akan terbatas. Kelebihan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni memiliki beberapa kelebihan berikut. Karakterisasi, struktur atau alur penulisan. Apa sejarah seni menurut Wilhelm Dietrich? Menurut Wilhelm Dietrich, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak serta berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Sekian, Risma Febrianti dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang diakronik kronologis. Salah satu konsep berpikir sejarah adalah diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dia yang artinya melalui dan kronis yang artinya waktu. Menurut Galtung, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati, dari kronos yang artinya perjalanan waktu. Konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang terbatas. Dalam sejarah, kronologi dapat membantu proses rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Dengan konsep kronologis, sejarah akan memberikan gambaran utuh tentang peristiwa sehingga dengan mudah kita dapat menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Setiap peristiwa perlu diklarifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Tanpa konsep kronologi, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami keracunan dan khawatirkan peristiwa yang terjadi pada suatu masa akan masuk pada masa atau periode yang lain. Berikut contoh kronologi informasi tahun 1998. A. 5 Maret 1998. B. 11 Maret 1998. C. 14 Maret 1998. D. 15 April 1998. E. 18 April 1998. F. 1 Mei 1998. G. 2 Mei 1998. H. 4 Mei 1998. I. 5 Mei 1998. J. 9 Mei 1998. K. 12 Mei 1998. I. 13 Mei 1998. M. 14 Mei 1998. N. 15 Mei 1998. O. 16 Mei 1998. O. 16 Mei 1998. F. 19 Mei 1998. Q. 20 Mei 1998. R. 21 Mei 1998. Sejarah disajikan secara kronologis.
Sejarah disajikan secara kronologis dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, sejarawan harus menentukan fakta penyebab, fakta peristiwa, dan fakta akibat. Dengan melalui proses ini, manusia dapat membandingkan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Sebutkan ciri-ciri konsep diakronik. A. Mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa. B. Menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya. C. Bersifat historis atau komparatif. D. Bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia dimulai sejak penemuan prasasti di Kuta hingga masa kini. E. Terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. F. Memiliki cakupan kajian lebih luas. Saya Firda dari kelompok 6 akan menjelaskan sinkronik, ilmu-ilmu sosial. Menurut Sartono Kartodiraja, ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Ilmu sejarah saat ini tidak hanya terbatas pada kajian informatif tentang apa, siapa, kapan, dan di mana, dan bagaimana. Sejarah telah berkembang menjadi ilmu mempelajari struktur masyarakat, pola perilaku, serta proses lain dalam berbagai bidang. Pembelajaran tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan analisis ilmu lain. Peristiwa sejarah dalam sejarah umat manusia dapat menunjukkan perubahan kehidupan karena sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perpaduan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Arti sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik adalah pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan dibicarakan suatu peristiwa dari satu waktu sampai waktu tertentu secara berurutan, berdasarkan waktu terjadinya kronologis. Dalam sejarah, sifat diakronik mengutamakan memanjangkan gambaran peristiwa atau waktu sampai waktu tertentu secara berurutan, berdasarkan waktu terjadinya kronologis. Dalam sejarah, sifat diakronik mengutamakan memanjangkan gambaran peristiwa atau kisah yang berdimensi waktu tetapi dalam ruang terbatas. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial membutuhkan ilmu sejarah untuk mendapatkan penjelasan kronologis atau diakronik. Sebutkan aspek-aspek yang perlu dicermati dalam cara berpikir sinkronik. A. Konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang berstruktur dan saling berkaitan di antara unit yang ada. B. Menguraikan kehidupan bermasyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian per bagian. C. Kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang. D. Menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dalam kondisi statis. E. Digunakan oleh ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi.